Ya. Nanti kita lihat penjualan. Oh, anak-anak kalau jam segini bermain semua. Oh, gitu. Tapi nanti kita akan bawa ke orang-orang binaan yang disabilitas. Kalau di baterai dari sini kan Siap. Siap. Nanti saya bisa tunjukkan Bapak. Ini betul-betul kegiatan kita, Pak. Nah, ini yang kita lakukan selama hari ini. Ini lagi renovasi, Pak. Ini untuk apa? Silakan ya, Mas. WC baru dibangun. Habis ini untuk sekolah yang lain pada semua ya. Yang penting saya mau lihat itu ya. Oh iya, anak-anak bermain. Oh, anak-anak bermain supaya saya bisa paham. Siap. Apa masalah anak-anak jalanan itu? Oke, ini di LPK tapi kita masuk ke dalam Bapak. Ya. Kita lihat. Iya, yang di sebelah sini. Ini Pak RT kita, Pak Iwan. Ada dia juga. Oh gitu. Ya. Oh hakim. RT berapa ini? 14 ini. 14 orang. RT dia. Yang di sini yang video AutoCAD semua yang data saya kurang tahu juga udah pasti. Ya di sana ada yang kalau Bapak ini Kunjung mendengar orang yayasan Dharma Ponggrengkun Ponggrengkun. Bang, bajunya jangan pakai sendiri dong, ayo. Kan jadi resep. Ntar dulu minta sama ketua dulu. Di sini sudah warga RW 4. Totalnya siapa? Terima kasih. Ini kurang dengar Bapak. Binaan kita itu yang Sekarang udah 9 ya. Iya, saya lagi mikir. Dia lagi cari solusi untuk bantu Hidup sehat. Ya, kayak begini. Sanitasi. Ya, assalamualaikum. Ya, Bang Ibu. Ini Bapak Ibu tinggal di sini. Oh, udah lama Pak. Udah lama? Udah zaman nenek saya itu. Di sini? Iya. Zaman nenek. Iya. Pak Ali lihat Pak Ali. Iya. Ini Pak Ali, dari zaman nenek. kondisinya. Ini rumah ukuran dari zaman nenek 1,5 kali 2. Di Jakarta masih ada yang kayak gini. Oh, ada lagi ke atas ya? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ini. Si Aan di sini juga ya? Berapa kilo dari ini istana? Bang Ali, jaraknya berapa kilo dari istana? Motor 5 menit sampai. 5 menit ke Istana Negara loh. Di Jakarta Pusat loh. Jakarta Pusat. Silakan lah. Silakan. Itu dia. Ke dalam. Tangganya. Oh, tiga Berapa lantai. kakak? Nenek puput ini berapa kakak?
Saya doangan paling misa, ntar misa kakak ini. Oh, berarti 2 sementara waktu. Kan tinggal sama cucu-cucunya. Anak saya pada meninggal Pak. Ini tabrakan patah Pak. Ini suka beli obat tuh. Jadi tiap bulan apa yang jadi telurnya, obat. Iya. Kalau logistik kami selalu berikan. Iya. Di sini sama masih istilah-istilah kosong juga gitu. Apa Untuk terakhir. kayak gini? Ya, terus kalau hujan kadang berapa ember aja ntar pada nunggu-nunggu ini. Iya, nanti Iya, hujannya bocor ya. Bocor saya. pasti. Aku teh kena listrik doangan saya kalau ini kok kena bocoran pada berombol begitu. Oh iya. Kabelnya ini tuh. Iya. Makanya kalau lagi hujan pada minta tolong sama tetangga tolongin kalau diturunin air takut listriknya. Di situ sama aja. Udah ada bentuk ada masih ada beberapa rumah kecil. Doa. Ah enggak. Belum ada ini. Ayo. Di sini aja ya. Sejak dari tahun 81 kita udah di sini. Oke Bu. Nanti kita. Nah, kalau lewat kita ngikutin. Ya, kalau lewat kita ngikutin. Ibu dari NTT ya? Ya, 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 kita ngikutin. Ntar ayamnya gak jadi. Udah pandai ngaji. Iya. Ya, dia dapat hawa ya. Iya. Ya kalau itu kalau padat Pak. Ya, kalau padat. Iya. Ya, tapi juga kan butuh. Iya. Kan masih ada rumah. Ya, ya. Iya Bang ya, ya. Ya. Ini izin Pak Dharma, ini pengurus masjid. Assalamualaikum. Jangan ganggu loh, makannya dulu. Saya cuma mau silaturahmi doang. Ini agak mending tempatnya dibanding yang lain Bu. Oh, bersyukur. Tadi saya masuk ke belakang. Enggak Ibu, enggak apa-apa, terus lanjut aja. Itu. Lagi sakit ibunya. Oh ya, lagi masuk. Lagi habis operasi ya. Kontrak itulah yang dimanfaatin para warga. Jadi ada yang meninggal butuh kita kasih tempat mereka. Jadi kan di rumah Bang Petrus Ya, di yayasan. Nah, jadi warga sekarang ini kan tempatnya tahu sendiri Pak, makin sempit, mau naruh apa-apa jadi susah. Jadi saya beri ke PKM yang lainnya biar kita bisa bayar kontrakan itu supaya bisa dimanfaatin sama warga. Nah, sehari-harinya kami pakai untuk majelis taklim. Sehari-hari. Jadi harusnya membuat satu tempat yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga. Ada masjid, ada tempat untuk mereka berkumpul, sekaligus juga di atasnya tempat hunian, Ya, gitu, supaya rata. Jadi kayak yang di sini nih, kita perlu bangunin rusun, terus di bawahnya ada semua kebutuhan, tempat orang makan, ibadah. Jadi kalau ada orang meninggal, ya sudah ada tempatnya, atau ada mau ada acara juga bisa dipakai juga di gitu Serbaguna kan, gitu. Ini harus dipikirkan. Cuma nanti konsepnya seperti apa supaya mudah gitu. Aksesnya dengan jalan besar. Nah, ini perlu dirembukin, perlu dirembukin dengan semua warga supaya semua bisa menerima. Sementara waktu izin Pak Dharma, Ya. Warga di sini menggunakan fasilitas gedung kita, baik kematian ya Pak, kematian, audit nabi, semua menggunakan gedung kita. Ya, gedung kita gimana? Yang tadi, Jadi kan itu cukup kecil itu kan. Ya, kecil. Nah, oleh sebab itu ini yang saya sudah pikirkan supaya tidak menggunakan itu, kita membuat yang memang bisa digunakan oleh umum. Ya. Gitu, supaya
supaya kalau ini selesai maka yayasan Bapak bisa beralih ke yang lain. Nah, gitu. Jadi kita selesaikan satu-satu. Umur 7 tahun biarkan mereka bermain. Mestinya Bapak. Ya. Tidak perlu. Ya. Karena apa? Kalau yang dimasukin salah, hasilnya salah. Siap. Karena jangan sampai orang yang ngajarin itu nggak mengerti. Siap. Dan tidak membangun adab. Siap. Itulah kelemahan selama ini. Kenapa orang sudah masuk TK? Saya dulu TK nggak ada PAUD. Iya. Sekarang PAUD. Nah, PAUD. Kenapa? Karena mereka punya tujuan untuk mengisi alam bawah sadar atau kognitif. Siap. Sehingga kognitifnya menjadi terisi, bukan dibiarkan dulu berkembang. Biarkan anak itu berkembang sampai di bawah. Siap. Karena dia butuh bermain. Siap. Kalau di sini Pak Darma, sebetulnya bisa apa yang Bapak sampaikan itu bisa. Ya, saya mau kasih tahu kenapa mereka bikin PAUD. Saya tahu kenapa. Supaya anak kembali menjadi manusia sipil. Siap. Betul. Iya. Jadi kita harus tahu kenapa mereka Assalamualaikum. Gubernur nih. Oke nih. Salamin dong. Ya. Usah parah deh. Salaman Bapak. Ini sawung tempat kumpul. Ini malam-malam ketemu. Di basisnya ini kebetulan Pak Buyung Luar biasa. Luar biasa apa? Membuat hiburan sendiri ya. Inilah beliau kunjungan ke Jakarta Pusat yang perlu hiburan untuk melihat supaya masyarakat apa yang bisa beliau perbaiki dan membantu. Nah, inilah tim sukarelawan kita ya. Semoga beliau menjadi gubernur di tahun 2025 ya. Ayo bang, ikut bang. Mohon doa dan dukungannya. Sekian, terima kasih. Ini kebetulan kosan kita, Bapak. Jadi sekian persen dari hasil kosan saya untuk kegiatan sosial. Ini kosan Bang Jago, ini milik saya. Bang Jago. Ini Bang Jago yang saya. Kosannya. Sayanya mana? Oh saya. Bang Jago. Jago mau Petro. Iya. Nah, ini sama juga. Mana? Ini Ibu Pungut, dia sebentar waktu menempatin tanah kosong. Oh iya. Jarak di belakang. Suami lagi lumpuh nih, sakit. Nggak lumpuh sih, Bang. Ini doang. Iya, pokoknya nggak bangun kan? Bangun bisa jalan. Cuman jalan sih. Berapa lama nih? Di sana udah 25 tahun ya, Pak. 25 tahun. Tinggal di belakang 25 tahun. Orang mana Ibu? Saya orang asli. Kali ya? Iya. Kali. Kamu ngomong deh. Ya, saya hukum ini juga yang diciptakan untuk menghukum masyarakat yang dibentuk oleh sistem, lalu ditunggu oleh sistem hukum, sehingga mereka dikatakan orang jahat. Karena mereka lahir ke dunia tidak mau tidak ada satupun yang berpikir jahat. Tapi keadaan mendorong membentuk manusia menjadi seperti serigala bagi manusia lain. Itulah konsep homo homini lupus. Dan itu sudah dimulai di bangku sekolah. Oke. Dadah. Salim Pak. Foto sama Om Dharma ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, istirahat lagi Lagi ya. Masuk lagi, Jum. Dadah, Jum. Bisa?
semoga sehat selalu. Jadi ada dibangunnya high-tech, makanya ini bisa ya, ada restoran belum lama dibangun. Pak, ini generasi pemilih nih, Pak. Ya. Nanti saya ini, Pak. Saya datang. Nah, di sini ada saya. Aku ya. Masing-masing aja. Dan apa dia? Gini Bu, gini. Ibu harus berpikir, tidak perlu menunggu. Mau ini berubah, jangan lagi ikut padu. Kalau kayak Kita gitu, terbelenggu ya Pak? iya pasti. Dan itu akan terus menerus sampai detik Halo, ini. ada Bapak ini. Tapi ini apa? Udah buka aja. Kenapa harus kami jaga? Nah itu yang harusnya tidak perlu. Nah itu Dia gitu. tidak boleh ada Jadi jaga. PR itu. Ini larinya mainnya ke terminal semua anak-anaknya. Jadi padahal tujuannya supaya bermain. Apa itu di mana pun jadi kalau udah sore ada waktu, nggak ada batas waktu. Boleh ya? Aman ya? Boleh masuk nggak saya? Ruang. Kayaknya apa? Tempat ini pemain taman anak-anak. Ah, taman. Taman. RA-nya. Apa Kak? Keluarga saya ruang apa? Keluarga anak. Iya. Cuma warga yang mana? Berapa tahun ini? Dia dikasih ya? Jadi satu tower, satu ini aja, satu jarak aja. Ini ada penghuni di dalam. Ya, cuman siapa yang memiliki? Kita nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa. Tanpa izin dari Jakarta Propertindo. Jakarta Propertindo itu swasta atau BUMD? Nanti kita bisa bertanya kepada Jakarta Propertindo ya, supaya kita semua menjadi jelas apa penyebabnya dan siapa yang menginisiasi sehingga rusun yang sudah disiapkan keluarga menjadi terbengkalai atau tidak bisa digunakan oleh warga yang seharusnya diperuntukkan akibat adanya pembuatan rusun ini. Ya, jadi jangan sampai warga Jakarta direlokasi dari tempat yang sudah menjadi tempat yang turun-temurun, di mana mereka sudah tahu, paham bagaimana mencari ekonomi di lingkungannya sendiri. Ya, itu yang perlu kita pikirkan bersama dan kita perjuangkan agar rakyat atau warga Jakarta merasa diperlakukan sebagai manusia yang layak. Amin. Seperti tadi kita meninjau ke Jakarta Pusat ya, di daerah Senen, kita melihat banyak warga yang hidup hanya dari petak-petak 1x2 ya, dan turun-temurun dari tahun ke tahun, bahkan sudah ada yang sampai 25 tahun, bahkan ada yang 40 tahun hidup di situ dengan lingkungan yang saya rasa tidak sehat sehingga tidak layak untuk menjadikan warga Jakarta hidup harmoni, apalagi makmur, apalagi bahagia. Jadi mari kita sama-sama membangun adab, termasuk juga bagaimana kita membangun masjid-masjid di lokasi tersebut yang layak dan bisa menjadi tempat pertemuan bagi warga setempat untuk membudayakan atau membina adab. Maka mereka bisa menjadi manusia yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Betul.
Pertanyaan ini Pak, kalau nanti Bapak terpilih jadi Gubernur Jakarta, apakah Bapak akan memperjuangkan warga Kampung Bayam untuk menghuni rumah susun Kampung Bayam ini, Pak? Itu pasti. Makanya saya datang ke sini. Ya, setelah mendengarkan banyak keluhan, dan saya rasa bukan di sini saja. Banyak tempat-tempat lain yang menjadi perhatian juga, yang sudah saya tinjau. Dan saya mendapatkan begitu banyak problematik masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan asal ada kemauan. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi semua masalah yang ada di Jakarta ini sebenarnya hanya satu sumbernya, adab dari manusia. Kalau manusianya punya hati yang mengasihi sesama manusia, maka yang sulit menjadi mudah. Karena yang mengawasi, yang menyelenggarakan, itu yang terlebih dahulu yang harus ditanamkan adab, supaya perlakuan beradab terhadap masyarakat menjadi sesuatu yang menular, sehingga kita harapkan Jakarta aman. Karena indah adabnya, bukan rakyatnya saja, tetapi dimulai daripada pelayan masyarakat, yaitu Pemda setempat. Terima kasih Pak Dharma, semoga cita-citanya terwujud. Untuk kan buat saya, jangan selalu berpikir ini cita-cita buat saya. Saya ada untuk memperjuangkan hak rakyat, supaya rakyat berdaulat di negara ini. Kita mulai dari Jakarta. Salus populi suprema lex esto. Amin. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dimanapun kita bumi ini dipijak. Terima kasih. Amin. Bagi-bagi aja Bu. Saya itu. Saya gampang ya. Seperti kita beli HP, itu kan ada garansi. Kalau pembangunan itu kan masa transisi. Pada saat awal kita di aula serbaguna di Kelurahan Papanggo, ya disaksikan semua dari instansi pemerintah, PIC-nya wali kota dan sebagainya gitu kan. Itu pertama Jakpro memberikan arahan kepada kami diwajibkan membayar kontribusi itu 1.800.000. Namun mereka sudah rapat pimpinan lalu mereka mengeluarkan dengan hasil rapat pimpinan itu kontribusi menjadi 750 kami tawar 600 sepakat bersama. Nah itu keluarkan juga di draft per bulan untuk membayar kontribusi supaya perawatan lah. Iya, perawatan selama 6 bulan. Namun hal ini yang menjadi setelah 6 bulan pertama, ya sebelum kita memasukin aja dia mundur terus. Lalu harusnya kan tanggal 1 bulan 1. Nah, kita langsung ke kantor, harusnya masuk tahun 2023 harusnya. Nah, terus kami ke sana ke kantor pusat Jakpro. Alasan mereka, ya udah kita masih sadari. Mereka bilang ini masih karyawan semua masih libur karena tahun baru. Udah tahun baru ya kan. Nah, itulah dari bulan 1, 2 sampai ke bulan Maret kita ke Jakpro lagi. Ada yang namanya PIC. Dia menyatakan PIC-nya dari PT Jakarta Propertindo. Isinya. Dia menyatakan udah Bang Purton, kondisi semua warga saya yakinkan tanggal 11 udah pasti warga masuk semua. Karena 11 bulan Maret 2023. Dan kalau memang warga tidak masuk, jaminannya jabatan saya jawab dong Pak. Saya bilang ini bukan masalah individual, ini tentang ruang hidup untuk masyarakat, warga Kampung Bayam. Kalau abang sakit, abang meninggal, apakah bisa dijaminan? Tidak bisa Bang, pokoknya kami tetapkan bagaimana. Oke ya, pokoknya begitu aja deh Bang Purton. Udah, karena ini akhirnya saya pulang karena saya nggak memiliki keyakinan dengan. Ayo kawan semua, rebut Jakarta kita, kembalikan semula kota peradaban nyata. Langkah bersama kita, impian bisa tercipta, kota yang makmur jaya dengan Dharma Kun seirama. Bersama Dharma Kun, Jakarta
Jakarta makmur selamanya. Bersama kita, impian bisa tercipta. Kota yang makmur jaya, dengan Dharma Kun seirama. Bersama Dharma Kun, Jakarta bermartabat. Bersama Dharma Kun, Jakarta makmur hebat. Mendirikan harmoni, impian yang pasti. Dharma Kun jadi saksi Jakarta yang kita nanti. Bersama Dharma Kun, Jakarta bermartabat. Bersama Dharma Kun, Jakarta makmur hebat. Bersama Dharma Kun, Jakarta bermartabat. Bersama Dharma Kun, Jakarta makmur hebat. Ayo jangan tertunda, kita